Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perwakilan dari kelompok 2, kelompok PJOK. Saya si Eza dan ini narasumber Mang Dadan. Dan saya Davi. Saya di sini mau nanyain tentang pergaulan bebas. Menurut Emang, pergaulan bebas itu apa sih? Pergaulan bebas mungkin suka main kesana sini nggak karuan, itu kan sebenarnya nggak baik sih. Kurang suportif kalau itu. Kalau menurut Emang, kenapa sih Emang orang teh bisa terjerumus gitu ke pergaulan bebas itu teh? Ya mungkin karena banyak relasi di luarnya, karena banyak teman yang suka ngajak. Itu kan awalnya kita ikut-ikutan, Diajak ntarnya ya. kita jadi terbiasa. Makanya kalau bisa hindarilah pergaulan bebas. Bukan kita nggak boleh bergaul sama siapa aja boleh, tapi kita harus tahu batasan aturannya kayak gimana kan. Ntarnya kalian aja kan yang rugi. Terus langkah pencegahannya Bang biar supaya tidak terjerumus gitu. Kita bukan harus pilih-pilih, kita harus lihat mana kawan, mana teman. Itulah intinya. Kita harus bergaul sama siapa emang boleh, tapi kita harus bisa memilih pergaulan yang harus kita ikuti yang seperti mana. Jadi kayak kita harus milih-milih teman kita. Bisa juga kita bergaul mah boleh sama siapa saja. Kita haruslah banyak teman, tapi alurnya kayak gimana gitu. Kita harus bisa menghindari supaya kita jangan sampai salah langkah atau terjerumus sampai pergaulan bebas kayak gitu. Yang rugi kalian sama orang tua kalian. Udah susah payah membesarkan, cari uang buat kalian, tiba-tiba kalian terjerumus sama pergaulan bebas, itu kan yang disayangkan. Terus dampak pergaulan bebas bagi orang-orang yang sudah terjerumus gimana? Itu emang bisa berakibat fatal pergaulan bebas. Contoh kalian ada masih sekolah, kadang-kadang sekolah juga dari rumah berangkat karena udah berasa bergaul, udah ngerasa seenaknya, tiba-tiba ke sekolah nggak nyampe kan. Itu kebiasaan udah banyak tuh yang terjadi, apalagi udah terjumus lebih jauh, bisa merugikan diri kalian semua. Terus kira-kira awal mula pergaulan bebas itu karena apa sih Bang? Karena kita jarang jalan bareng kesana kemari nggak karuan. Nah itulah awal mula kita sering kumpul ngobrol. Boleh kita kumpul tapi kali-kali lah. Kalau ada itu juga ada bahasan yang pasti. Yang penting kalau untuk main-main ugalan sana sini buat apa? Itulah intinya. Ya mungkin sekian dari kelompok 2 bersama saya dan narasumber Dadan. Pak Dadan. Terima kasih Pak Dadan atas ketersediaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamala Azahra dari SMA Kartika 193 Bandung. Mau wawancara ya tentang pergaulan bebas. Sebelumnya perkenalkan dulu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Patur. Langsung ke pertanyaan aja ya. Pergaulan bebas itu menurut Afatur apa sih? Pergaulan yang melewati batas. Terus kenapa sih seseorang bisa terjerumus atau awal mula dari pergaulan bebas itu apa? Rasa penasaran sama lingkungan. Pencegahan yang bisa dilakukan supaya nggak terjerumus ke pergaulan bebas apa sih? Harus punya waktu sendiri. Sama rajin ibadah. Terus kalau misalnya nih ya udah terjerumus ke pergaulan bebas, dampak ke diri kita dari pergaulan bebas itu apa? Stres, depresi, pelupa, banyak lah. Kalau Avatur sendiri pernah nggak sih ngelakuin ke pergaulan bebas itu? Pernah. Apa contohnya? Ngerokok. Nah, minum. Udah 2, cuma 2. Oke, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Alipia Hatim dari kelompok 2. Saya akan mewawancarai narasumber saya, yakni dengan nama saya Indira Lestari Putri.
Nah, di sini temanya pergaulan bebas. Pertama, pergaulan bebas menurut kakaknya itu apa sih? Menurut saya pergaulan bebas itu pergaulan yang suka minum-minum, suka kecanduan narkoba, terus juga suka suka melakukan hal-hal yang di batas wajar sih. Kira-kira penyebab mereka bisa masuk pergaulan bebas tuh kenapa ya? Karena lingkungan, mereka terbawa lingkungan, terus mereka juga terbawa suasana hati yang emang kan banyak pergaulan bebas itu dilakukan oleh remaja, yang dimana perasaan remaja itu masih labil dan pingin mencari tahu gitu, bagaimana rasa semua yang ada di dunia. Nah, untuk mencegah supaya tidak terjerumus pergaulan bebas ini tuh gimana ya? Yang pertama, mungkin orang tuanya bisa mengenalkan tentang sosialisasi bahaya pergaulan bebas ya, untuk mencegahnya. Juga dari lingkungan, mereka juga harus pintar-pintar milih lingkungan. Menurut saya remaja itu sudah bisa mikir ya, mana yang benar atau yang salah gitu. Jadi pintar-pintar milih lingkungan sama teman aja. Dan kalau dampak pergaulan bebas bagi orang-orang yang sudah terjerumus tuh, pendapat kakaknya tuh gimana? Kalau dampak dari pergaulan bebas itu, yang pertama hidupnya jadi berantakan, juga hidupnya jadi nggak sehat. Terus pengaruh buruknya yang paling itu tuh susah fokus untuk belajar sih. Ya sih. Nah, terus kira-kira awal mula pergaulan bebas ini tuh gimana? Balik lagi ke jawaban saya yang sebelumnya, awal mula pergaulan bebas pasti dari lingkungan, penyebabnya itu dampak terbesar. Karena dimanapun kalian berada, kalau misalnya lingkungannya yang nggak benar, pasti bakalan kebawa ke pergaulan bebas itu. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya Indah Aminata Zahra dari SMA Kartika 193. Ingin mewawancarai mengenai pergaulan sehat. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Tuti. Ibu Tuti. Ya. Baik. Langsung ke pertanyaan aja. Menurut Ibu Tuti, pergaulan sehat itu yang seperti apa sih, Bu? Kalau menurut Ibu, pergaulan sehat itu pergaulan yang tidak merugikan diri sendiri ataupun merugikan orang lain ataupun masyarakat. Dan juga pergaulan bebas itu, pergaulan sehat itu, kalau menurut Ibu itu pergaulan yang membawa dampak positif bagi kehidupan baik di masyarakat ataupun di keluarganya ataupun buat diri sendiri. Yang kedua, menurut Ibu, pergaulan sehat itu penting nggak sih? Sangat penting, karena apalagi para remaja sekarang kan pergaulannya terlalu bebas ya, ada dari sosmed ataupun dari teman-temannya yang dia ajak bergaul itu, makanya harus pilih-pilih lah kalau bergaul di masyarakat, bergaul sama temannya, karena banyak sekali di mana-mana akan masuk pengaruh-pengaruh buruk, apalagi buat remaja yang sedang nggak stabil itunya pemikirannya ataupun ya gitu. Pertanyaan yang ketiga sama yang terakhir, bagaimana sih cara kita menerapkan pergaulan sehat di kalangan masyarakat bersama remaja ini? Cara menerapkannya mungkin yang pertama kita itu harus dibentengi dulu anak kitanya dengan mempelajari ilmu agama. Sedikitnya kalau kita mengetahui mana baik dan mana buruknya, kita pasti akan bisa menimbang-nimbang mana yang harus kita lakukan dan mana yang nggak boleh kita lakukan. Nah, kalau kita udah didasari oleh agama, akhlak kita juga akan bisa menyaring tentang pergaulan itu, apakah kita harus bergaul di sana kah atau enggak, mungkin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Farhanisa Ratnawati dari SMA Kartika 193 Bandung. Di sini saya ingin mewawancarai tentang pergaulan sehat. Sebelumnya, nama Ibu siapa?
Ibu Hani Rohayani. Oke. Sebelumnya apa itu pergaulan sehat? Pergaulan sehat itu pergaulan yang apabila anak-anak bergaul dengan secara mandiri dan baik sama temannya dan tidak ada bullying gitu. Oke. Cara menerapkan pergaulan sehat untuk remaja itu gimana? Untuk remaja yang mau diketahui gimana mencari teman yang baik supaya kita jadi memilih teman gimana cara teman yang baik itu seperti apa. Jangan sampai kita itu memilih teman hanya untuk sekedar enak untuk bergaul, enak-enakan aja kemana aja, tapi memilih teman secara sehat itu gimana sih supaya kita mencari teman yang baik itu nyaman dalam ibadahnya, itu yang paling pertama. Terus nyaman dalam ketika kita berbicara, kita bicara enak gitu ya, enak, nyaman dan tidak ada tidak di luar batas keremajaan kita ya, keremajaan Vera. Nah, terus ciri-ciri pergaulan sehat bagi remaja juga gimana sih? Sehat, intinya sih sekarang kan banyak bullying ya. Iya. Ya jangan sampai ada bullying, meskipun itu bercandaan kan, tapi kesananya iya, misalnya body shaming ya, itu termasuk bullying. Terus bercandaan, kadang banyak sekarang remaja bercandaan sama ngatain orang tua, ya itu kan sama aja gitu ya. Yang Bu Hani pengen itu remaja itu jangan sampai pergaulannya teh ngobrol-ngobrol tapi masih ada kata-kata yang di luar batas gitu ya, bilang ada keluar binatangnya, pengen gitu ya remaja itu menyisihkan bisa menahan kata-kata kasarnya itu gitu. Gitu. Iya. Terus bagaimana upaya untuk menanggulangi pengaruh negatif dari suatu pergaulan gitu? Menanggulanginya, anak-anak remaja nih bisa diajak berkumpul, kayak ada pengajian di masjid gitu ya. Kalau perkumpulan gitu kan jadi dikurangi untuk main HP-nya, karena sekarang mah beda sama zaman dulu. Ketika kita berkumpul nih, zaman Bu Hani dulu remaja kan belum ada HP, kita ngobrol kan sharing gitu, enak ya. Kalau sekarang mah dilihat sama Bu Hani setiap pengkolan kumpul-kumpul megang HP gitu kan ya. Pengen gitu kayak ada di sebuah desa gitu ya, sebuah desa di sini di Bandung. Jadi anak-anaknya teh main, mau remaja mau anak kecil main, boleh main, tapi di lingkungan itu teh jangan sampai bawa HP gitu. Jadi enak ngobrol, enak sharing gitu. Oh gitu ya, baik sih mungkin segitu aja. Makasih banyak ya udah ngeluangin waktunya. Perkenalkan, nama saya Kamala Azhara dari SMA Kartika 19 3 Bandung, mau mewawancarai Ibu tentang pergaulan sehat. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama Ibu siapa? Nama Ibu Aam. Langsung ke pertanyaan aja. Ya. Pandangan Ibu tentang pergaulan sehat itu gimana sih? Pergaulan sehat? Iya. Pergaulan sehat itu pergaulan yang positif pastinya. Terus yang membuat kita jadi hidup sehat. Terus dari pola hidup, terutama paling utama itu pasti pergaulan dari pengajian, terus dari kumpulan-kumpulan yang sehat lah, terutama ya itu aja. Penting nggak sih Bu adanya pergaulan sehat? Penting lah, itu pergaulan sehat itu bisa dimasuki ke jadi pemasukan dari rohani ya. Bagaimana untuk menerapkan hidup pergaulan sehat? Menerapkannya itu dari setiap hari, kewajiban setiap hari dilakukan seperti sholat, itulah.
sholat, terus ngaji, mungkin itu ya. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama.